Kita semua pernah mendengar cerita sukses, kaya mendadak dari saham. Para influencer menjanjikan kekayaan, kebebasan finansial, dan hidup mewah. Mereka bilang, saham itu bukan judi, itu investasi. Tapi bagaimana kalau saya katakan, itu semua omong kosong. Di balik janji-janji manis itu, ada realitas pahit. Ratusan bahkan ribuan orang miskin dan kurang berpengetahuan yang kehabisan uang. Mereka yang percaya begitu saja, akhirnya hancur. Ini bukan tentang bagaimana kalian bisa kaya dari saham. Ini tentang bagaimana saham bisa membuat kalian bangkrut. Mari kita bicara tentang para influencer saham. Mereka adalah wajah dari skema ini. Dengan jutaan pengikut di media sosial, mereka menciptakan ilusi. Mereka memamerkan mobil mewah, liburan mahal, dan tumpukan uang seolah-olah semua itu berasal dari trading saham. Mereka bilang, ikuti sinyal saya, beli saham ini, dan kalian akan kaya. Yang tidak mereka tunjukkan adalah, seringkali mereka sudah memiliki saham tersebut dalam jumlah besar. Ketika mereka merekomendasikannya, pengikut mereka berbondong-bondong membeli, membuat harga saham naik. Ini disebut pump and dump. Begitu harganya naik, para influencer ini diam-diam menjual saham mereka dan meraup keuntungan besar. Lalu, apa yang terjadi pada para pengikutnya? Sahamnya anjlok. Mereka yang miskin dan minim pengetahuan akhirnya harus menanggung kerugian. Uang yang seharusnya untuk biaya sekolah anak, berobat orang tua, atau modal usaha hilang begitu saja. Para influencer bilang, saham itu untuk semua orang. Tapi, apakah itu benar? Mari kita jujur. Saham itu rumit. Kalian harus memahami analisis fundamental, membaca laporan keuangan, mengerti kondisi pasar, dan mengikuti berita ekonomi global. Siapa yang punya waktu untuk itu? Terutama bagi mereka yang harus bekerja banting tulang seharian hanya untuk bisa makan. Orang-orang miskin dan minim pengetahuan adalah target empuk. Mereka tidak punya waktu untuk belajar. Mereka hanya punya harapan. Harapan untuk keluar dari kemiskinan dengan cepat. Mereka melihat janji-janji manis, dan mereka jatuh ke dalam lubang. Mereka percaya bahwa saham adalah jalan pintas. Padahal bagi mereka, itu adalah jalan pintas menuju kehancuran finansial. Selain pump and dump, ada banyak jebakan lain. Ada yang menawarkan kelas atau grup berbayar. Mereka menjanjikan sinyal akurat atau strategi rahasia. Padahal uang kalian tidak pernah benar-benar diinvestasikan. Uang kalian justru menjadi keuntungan bagi para penipu ini. Mereka menyamarkan perjudian dengan istilah-istilah keren seperti trading, investing, dan portofolio. Dan mari kita hadapi ini. Bagi banyak orang, saham adalah perjudian. Kalian membeli saham dengan harapan harganya akan naik, tanpa benar-benar tahu alasannya. Kalian merasa senang saat harganya naik, dan panik saat turun. Itu persis seperti bermain roulette. Kalian menaruh uang kalian di sebuah nomor, dan berharap keberuntungan berpihak pada kalian. Kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan ini. Saya telah mendengar banyak cerita. Seorang tukang ojek yang menabung selama bertahun-tahun, uangnya ludes dalam sekejap. Seorang ibu rumah tangga yang pinjam uang dari tetangga, kini terlilit utang. Mereka bukan korban kesialan, mereka adalah korban dari janji-janji palsu dan skema yang merugikan. Ini bukan tentang mengatakan bahwa semua saham itu buruk. Ada investasi yang sah dan menguntungkan. Tapi, itu membutuhkan waktu, pengetahuan, dan uang yang memang bisa kalian hilangkan. Masalahnya, bagi banyak orang, mereka tidak punya waktu dan uang yang cukup. Bagi mereka, saham bukanlah investasi, melainkan perjudian berkedok investasi. Pikirkan baik-baik sebelum kalian tergiur.
Jangan biarkan harapan palsu membutakan kalian. Kenali risiko, cari tahu kebenarannya, dan lindungi diri kalian. Karena dalam permainan ini, uang kalian yang jadi taruhannya.